Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang 1-9. Mazmur 107 ayat 1-9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 107 ayat 8-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Judul renungan kita hari ini adalah, mengisi kekosongan hati kita. Ditulis oleh Janelle Brettenstein. Sahabat suara kasih, saya memiliki 2 orang anak remaja laki-laki, kami tidak memiliki banyak makanan. Jika saya menyediakan 1 kantong keripik tortilla, dan 1 kantong keripik salsa, keduanya akan habis dimakan. Sama halnya jika saya membeli masing-masing 5 kantong keripik. Saya menemukan analogi pernikahan, melalui lemari es yang selalu saya biarkan kosong. Setelah menikah selama kurang lebih 6 bulan, saya menyadari bahwa suami saya tidak bisa mengisi kekosongan saya, tidak peduli berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk bersama, saya selalu merasa kurang. Dia tidak diciptakan untuk memenuhi harapan saya, atau melengkapi saya. Pernikahan tidak dirancang untuk memenuhi beban emosional seseorang. Selama ribuan tahun, wanita dan pria telah bekerja sama untuk saling tolong-menolong. Bahkan Tuhan satu-satunya pribadi yang bergaul dengan Adam menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk sendirian saja. Kita membutuhkan komunitas, dan dalam konteks ini adalah pasangan hidup dalam pernikahan.
Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk dirinya, pasangan kita tidak akan pernah cukup. Penulis dan pendeta Ray Ortlund menjelaskan bahwa pernikahan bisa menjadi pernikahan sejati atau penyembahan berhala. Perbedaan antara orang Kristen dan penyembah berhala adalah memberi versus menuntut, menikmati versus menggunakan, berbagi versus memanipulasi. Inilah perbedaan antara rasa syukur yang rendah hati melawan keegoisan. Sahabat Suara Kasih, ketika saya berharap pasangan saya untuk mendukung dan memenuhi rasa lapar saya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, pasangan saya menjadi sesuatu yang saya puja atau berhala. Semua jenis berhala membuat kita menginginkan, bergantung, dan menyiksa ketika harapan kita tidak terwujud. Mazmur 107 ayat 9 mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Marilah kita renungkan, harapan apa yang mungkin kamu berikan pada pasanganmu? Bagaimana kamu bisa melepaskan harapan yang kamu miliki atasnya, dan menemukan kepenuhan yang sehat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik,
di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.